Nah ini bijinya bisa dijawab. Kita jadi bos presiden kita ini. Gak usah langsung. Halo Pak Ahok, semua lagi. Biasanya Bapak kayak kecil lah. Ini ukuran sesungguhnya lah. Soalnya kemarin saya berdiri di depan Bapak, ini saya kecil gitu. Jadi saya ceritakan dulu Pak, ini sisi Pak. Saya konsultasi membagi sekarang 4 gubernur di Indonesia. Total anggotanya sekitar 300 dan sudah sampai 600 ya. Memang di ESE itu awal mulanya 19,7. Kita punya anggota dunia 1,4 juta orang, 205. Dan khusus untuk mengembangkan memang di lain situ banyak pada mata saya dan khusus saya di manusia ini. Jadi teman ini tiap tahun kita adakan di sini, khususnya tahun ini memang luar biasa kami mendapat kesempatan di DKI, luar biasa kami semua mungkin tapi merasa bangga sekali kita semua bisa dapat hari ini. Kita ada rangkaian selat Indonesia tanggal 23 ya. Di Ecopark sudah booking, cuma masih minta diskon lagi nih Pak. Udah diskon lagi, masih diskon lagi, tapi tetap dikasih diskon tapi kedikitan kan diskonnya Pak. Cuma 10%, jadi nggak diturunin lagi. Ecopark kan bukan kita yang kelompoknya mungkin beda. Iya. Kalau Ecopark itu bukan kami, swasta. Memang kita BTO itu maksudnya. Betul Pak. Tapi itu tempat yang paling bagus sekali untuk bisa mengangkat. Tahun lalu kita di sana juga Pak, sudah dibantu juga. Lain sekolah pokil lah. Oke. Nanti saya mau bilang bahwa Pak Wagub ini, kalau Pak Gubernur kan sudah solo Pak, jadi Bengawan Solo yang sekolah. Kalau Bapak harus jadi milenium karena saya presidennya Bapak saya. Member kehormatan iya. Saya nggak itu suka masuk organisasi. Enggak Pak, namanya aja Pak. Soalnya nggak ada waktu juga untuk kumpul, percuma. Begini Pak, begini ada waktunya begini Pak. Bapak datang semua. Datang nggak usah jadi pengurus tuh. Enggak Pak, enggak ya kehormatan. Anggota kehormatan saja Pak. Iya. Repot itu. Iya Pak. Saya di partai aja nggak pernah hadir. Ada saya ketua DPP politik dalam negeri. Karena kita anggota kehormatan. Nah ini DG-nya Pak, district governornya. Khususnya. Jadi tahun depan, tahun 2015, Landscape Indonesia akan adakan konvensi di Jakarta juga. Ya, 2015 ya. Internasional. Nah beliau kan Indonesia Pak, tapi internasional datang Pak. Nah sebenarnya Monas Milenium Ibu, nyuruh saya jadi ketua panitia, ya terpaksa minta tolong Bapak. Ya, sinergi antara Pemda dengan Landscape Indonesia. Nanti tahun 2016 sampai ke akhir 2017 itu peringatan 100 tahun Landscape Internasional. Juga kita akan adakan proyek yang bagus di Jakarta. Nah, tahun 2017 kan kantornya di Ketua Pelit itu kan? Iya betul. Oh seneng bener itu Pak. Beliau pengen bikinin taman katanya. Boleh nggak Bu Silvi? Ntar kita ngobrol tapi kayaknya udah ada programnya. Saya begitu ya beliau. Bersihin sisi taman burung. Jadi saya bikin taman burung yang tanam pohon buah-buahan. Bagus sekali. itu kan itu disumbang dari Pemda. Tahu sih saya udah lama. Ya, sebelum 84 saya tinggal di Pluit. Tadi bikin taman jamu Pak, coba di jamu nanti. Coba jamu Pak nanti. Oh jamu. Ada di toga Pak, tanah obat keluarga. Beliau ini Pak Pokok jamu Pak. Ini kan rumahnya di Menteng Pak Kumpringnya waktu saya wali kota, waduh Pak. Sekarang di sisi saya. Iya di Indonesia mungkin. Iya karena ada. Wah sekarang tempatnya ramai sekali.
sebelahnya mau buka lagi itu nanti buka apa bank nanti pas jajan buka bank rumah orang buka bank. Iya. Nah ini ketua panitia langsungnya Ibu Evelyn. Ini paling semangat ini. Jadi Pak Wagub yang datang, aku mau bikin bos. Itu Pak paling sibuk ini Pak, luar biasa. Mewakili internasional ya. Ya, saya Foundation. dari foundation. Lebih kemarin di Tanjung Selayar. Nah, 2 kali Bapak nanya saya. Lumayan, Pak. Saya Evelyn Chandra. Evelyn Chandra. Ini saya udah nomor lebih. Jadi Pak Wagub, barisan sudah mulai siap, kita bisa mulai start. Nanti dulu Pak. Walaupun Foto dulu belum sebentar. Foto dulu sebentar. Siap. Sebentar. 1, 2, 3, cheese. Acara akan kami mulai. Pemprov DKI Jakarta. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa dipimpin oleh IPDG. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Sami, ya Bashir, Tuhan, Engkau zat yang maha tahu, ya Allah, akan segala kekurangan dari kemampuan kami. Kebahagiaan benar-benar sudah menjadi pakaian kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesombongan. Ya Allah, ya Raqib, Tuhan. Peserta, ya Ketua Dewan Gubernur Perkumpulan Lions Indonesia MD 307 Charles Ong Sairang, Ketua Pertuni 1 Bapak Muhammad Oce Sudioto. Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebesarannya yang menjadikan kita di hari ini sehat walafiat, sehingga bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama melakukan tugas mulia dalam acara Rally and Awareness Weekend. Memaknai peringatan Hari Tongkat Putih di seluruh dunia, Lions Club setiap tahunnya berkomitmen dan berpartisipasi menyediakan dan mendistribusikan sejumlah tongkat putih kepada mereka yang membutuhkan. Namun pemaknaan tongkat putih sudah waktunya perlu disosialisasikan lebih, tidak sekedar membagi-bagi saja, agar masyarakat, khususnya Jakarta, bisa menghargai dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi pengguna tongkat putih.
Tongkat putih bagi mereka dengan kehilangan penglihatan merupakan pengganti mata. Mereka tetap mampu bergerak melakukan aktivitas sehari-hari layaknya kita semua yang hadir di sini. Dapat kita lihat dengan wajah yang ceria dan antusias yang begitu besar, mereka para tunanetra dan juga generasi muda kita para Leo sudah hadir sejak tadi untuk merasakan bahwa kita semua dan khususnya masyarakat ibu kota dapat menghargai dan memberikan ruang bagi mereka. Masalahnya adalah apakah lingkungan kita, kota Jakarta, sudah cukup ramah dan nyaman buat mereka, terutama pada area-area publik. Hari ini, marilah kita bersama-sama semua melaksanakan kepedulian dan perhatian kita kepada mereka dengan memberikan mereka hak-hak yang paling pantas sebagai warga negara sama seperti kita semua. Cara Rally dan Awareness White Candy 2013 diikuti oleh 500 peserta, di mana 300 peserta tunanetra, sisanya dari fellow Lions dan Leo, dan mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga dari mitra yang peduli seperti BCA, Garuda, Toto, dan yang lain-lain. Akhir kata, mari kita memberi dukungan bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung berjuang untuk kesetaraan dalam berkehidupan, agar melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai warga. Dan apa yang kita lakukan hari ini, kepedulian, akan terus kita perjuangkan selamanya. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung dalam acara ini. Pertama-tama ingin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wagub dan kepada seluruh jajaran lain yang telah mengorganisir ini semua. Yang kedua, kami ingin mengaturkan rasa haru dan kebahagiaan kami di sini pada Bapak Wakil Gubernur karena telah menyempatkan untuk membuka acara ini. Ini merupakan salah satu acara yang menjadi tradisi dan bahkan dalam rangka sosialisasi serta promosi para tunanetra. Nanti bisa dilihat bagaimana kemampuan mereka, dan ini menjadi hari tongkat, menjadi concern seluruh dunia, makanya diadakan gerakan yang bernama Hari Tongkat Putih Internasional. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, kami cintai, dan rasanya 2 menit untuk mengungkapkan segala sesuatunya tidak mudah. Tapi yang jelas kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa Bapak Wakil Gubernur mengetahui dengan sungguh-sungguh bagaimana isi hati kami, seluruh warga Persatuan Tunanetra Indonesia dimanapun mereka berada, dan kita highly appreciate bahwa Bapak telah mengadakan waktu untuk bersama-sama kami dan untuk membuka ini semua. Saya kira itu Pak yang ingin kita ungkapkan dengan segala kerendahan hati. Kami sekali lagi mengaturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, para pejabat Provinsi DKI Jakarta, Ketua dan pengurus serta para anggota Persatuan Tunanetra Indonesia, Ketua Panitia dan para pemimpin Perkumpulan Lions Indonesia Multi 307, para Fellow Lions dan Fellow Leo serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Rally Awareness White Candy 2013. Lions Club International adalah sebuah organisasi pengabdian kemasyarakatan terbesar di dunia
yang didirikan di Illinois, USA tahun 1907 dan sekarang beranggotakan hampir 1,4 juta insan pengabdi kemanusiaan di 205 negara di seluruh dunia, di mana salah satu programnya adalah program pencegahan terhadap kebutaan dan bantuan kepada penyandang tunanetra. Lions Club Indonesia yang mulai berkiprah di Indonesia sejak bulan November tahun 1969 sampai saat ini sudah terbentuk 4 distrik dan memiliki anggota lebih dari 6.500 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap tahun dalam rangka memperingati World Sight Day, Lions Club Indonesia MD 307 mengadakan program yang berkaitan dengan mata. Pertama-tama saya atas nama Pemprov DKI mengucapkan terima kasih pada Lions Club yang melakukan acara ini, terutama melakukan satu gerakan untuk peduli. Jadi kalau kita bicara jujur, saya selalu katakan kita hampir semua mengerti haknya orang yang agak kekurangan, tetapi masalahnya itu kita tidak peduli untuk tahu. Ini yang jadi masalah, tapi Lions Club membuktikan sebentar lagi kan 100 tahun. Ya. Saya selalu katakan di Jakarta ini banyak orang pintar, tahu semua, tapi kita kekurangan orang yang peduli. Karena tiap-tiap rumah tangga, ya, karena tiap-tiap rumah tangga itu punya kesusahannya masing-masing. Nah, dengan adanya pergaulan, kita adanya kegiatan bersama, kita bisa mengetahui kesulitan masing-masing keluarga. Dan ini tentu saja kami pemerintah provinsi akan turun tangan membantu ketika ada hal-hal yang harus kami lakukan. Karena memang kewajiban tugas kami disumpah ya memang untuk peduli sebetulnya. Untuk peduli, memikirkan bagaimana memenuhi otak, perut, dan dompet warga DKI. Ya, jadi sederhana sekali tugas pejabat itu kan. Hanya mikirkan bagaimana uang yang kami dapat, kami hemat untuk membuat penuh otak, perut, dan dompet warga. Nah, jadi kalau visi misinya itu aja. Nanti ngukurnya bagaimana? Ngukurnya ada indeks pembangunan manusia. Di situ bisa mengukur orang kira-kira sekolahnya berapa lama, hidupnya berapa lama, dan daya belinya berapa lama. Jadi semua ini bisa diukur dengan angka. Tentu saja Jakarta, saya sudah tugaskan Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup untuk merapikan seluruh pedestrian yang ada di DKI, termasuk untuk kaum tunanetra. Ya, kami juga sedang merancang untuk daerah-daerah pusat kota, kita mau menyediakan bus tingkat supaya kaum tunanetra atau orang tua juga tidak perlu naik bus Transjakarta yang tangganya cukup tinggi. Ya. Dan waktu nyebrang ke busnya juga terlalu bahaya, ada celahnya itu. Jadi kita lagi siapkan, nanti dari Monas sampai ke Blok M ada bus tingkat yang gratis, dan dari Monas sampai Kota Tua juga ada, Kuningan ke Kasablanka juga ada, dan juga dari Bundaran HI ke Tanah Abang juga ada. Jadi kita harapkan ini akan membuat suasana lebih baik, dan kita juga mau merubah satu persepsi. Pohon-pohon itu justru ditanam di tengah-tengah trotoar sebetulnya, supaya lebih adem untuk kita jalan-jalan. Nah, hal ini yang kita sedang lakukan. Dan yang terakhir, kalau memang ada kesulitan apapun yang tidak bisa diselesaikan dan membutuhkan pertolongan kami, pintu kami terbuka. Termasuk di kantor saya juga terbuka. Kebetulan Deputi Parbud, Profesor Dr. Sylvia juga anggota Lions. Nah, jadi saya kira ini bisa kita saling mendukung. Tapi sekali lagi yang paling penting, jangan hilangkan kepedulian kepada sesama kita. Ini kunci dari kita semua. Dan saya yakin kalau kita saling peduli dengan dasar bangsa kita yang jelas, akarnya adalah gotong royong, maka kita pasti menjadi negara yang hebat. Sekali lagi, semoga hari ini hari yang menyenangkan dan bisa membawa sukacita dan kebahagiaan buat kita semua berjalan dan mendapatkan hadiah yang diidamkan. Terima kasih. Mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur untuk tetap berada di tempat. Lions Club MD 307 akan menyerahkan sedikit tanda kenangan kepada Bapak Wakil Gubernur dan juga penyematan pin Lions. Mohon tepuk tangan.
Bapak. Penyematan PIN oleh Kepala Dewan Gubernur. Selamat kepada Bapak Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama sebagai anggota kehormatan Lions Club Jakarta Monas Millennium. Kami mohon juga perkenan Bapak Eka untuk ada di sini. Dibuka ya? Iya. Takutnya jam tangan Rolex nanti. Harus declare ya Pak. Bu Silvi, lain Silvi, lain Silvi, Prof. Wah, jamnya Lions Pak. Jadi aman ya Pak. Lions yang cinta pertuni, cinta sahabat. Tidak Pak. Baik, dan setelah simbolis akan diserahkan printer braille dan juga goodie bag kepada pertuni yang akan diserahkan dan akan diterimakan oleh Ketua Pertuni Bapak Muhammad Ojo Sudiarto SH. Iya. Ini adalah printer secara simbolik dari Lions Club untuk pertuni dan dititipkan kepada setiap 5 wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Laptop sudah Pak Wagub dan ini printernya juga braille secara simbolis. Dan goodie bag berikutnya juga akan dititipkan untuk pertuni. Goodie bag ini Pak, ya. Dan Ibu PDG Evelyn akan memberikan juga kepada titip untuk Pak Gubernur, Pak Wagub. Mohon perkenan Pak Wagub untuk titip kepada Bapak Gubernur Joko Widodo. Iya. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama beserta dengan jajaran Lions untuk bisa menuju ke area garis besar, karena kita bersama-sama akan dilepas secara simbolis oleh Bapak Wakil Gubernur untuk acara Rally and Awareness Weekend Day pada hari ini. Ini bukan masalah gender ya. Saya hanya mau tanya, yang tunanetra yang paling tua siapa di sini? Yang paling tua? Yang paling tua siapa? Peserta paling tua? Ada Umur paling tua? Kepada para tunanetra, umur paling tua ya. Coba dicek, benar nggak paling tua? Ini usianya 63 tahun. Usia Masih muda. ada yang lebih tua daripada 63, angkat tangan. Ada yang lebih tua dari 63 nggak? Tidak ada. Ada yang lebih tua dari 63? Mana? Ada 63. Ada. Peserta tunanetra. Mana? Berapa umurnya? Mana Pak? 65. 69 Pak. 65. 69. Ada yang 69 lagi. Mana? Ada yang lebih tua lagi Pak. Ini 70. 70. Benar nggak? Itu mana yang 70? Ada yang lebih tua dari 70? Ini 69. Ini berapa? 69. Oh, ini 70. Bapak punya KTP nggak? Kalau nggak bawa KTP gimana? Dibuktikan? Betul. Bapak yakin nggak? Yakin? Saya mau tahu, ini saya pendamping saya. Nggak pendamping itu betul nggak 70? Bapak betul ya? Nggak boleh bohong loh Pak. Temanya Rohadi Jakarta Selatan. Ini masih utuh. Harus bijaksana dan jujur. Itu poin kita. Be wise and be honest ya. Jadi, Kita mau foto karena benar paling tua 70. Benar. Jam tangan lahirnya saya kasih. Saya nggak bisa pakai jam tangan kan rumahnya Pak. Jam tangan
Oke kan? Luar biasa. Ini kenang-kenangan dari Jadi Bapak selalu ingat Lion. Waduh, puji Tuhan. Kembali. Ini. Nah, saya mohon maaf, saya nggak bisa pakai jam tangan 2 masalahnya. Terima kasih. Nah, terus yang nomor 2, nomor 9, dapat dompet saja ya. Ada yang 69? Yang lain ini bagian lagi nih. Mohon maaf ini, umurnya terbatas. Ya, Pamer. ya, masih. Baik, Foto dulu Pak ya. kami persilahkan kepada seluruh peserta bisa untuk berbalik kanan karena sebentar lagi akan segera dilepas secara simbolis oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ibu jadi depan Bu, ini wartawan semua Bu. Jangan di depan takut ketutupan kita nggak dapat gambar. Sebentar Pak, sebentar Pak. Agak mundur dikit. Bapak udah Pak. Udah. Pak Ahok tahan dulu ya, jangan langsung digeber. Sudah belum? Sudah Pak. Pak. Depan kosong. Pak udah Pak. Baik, perhatian. 15 10 5 4 3 2 1 go. Tolong kasih jalan. Rekonya 6 sampai 10. Ada yang mau? Oh gitu. Satu menit rekonya pemberangkatan setiap 1 menit. Pak Ahok tetap maju. Ya. Perhatian. 15 Banyak amat. 10 Ya, elah. 5 4 3 2 1 go. Nomor 0 sampai 10 yang belakang. Nomor 11 Banyak ya. Perhatian. 15 10 5 4 3 2 1 go. Kita harapkan itu trotoar-trotoar semua pedestrian itu harus yang ramah terhadap tunanetra. Ada tanda-tanda buat yang kayak kuning-kuning gitu loh. Nah, sama bus-bus kita memang ingin mendorong agar bus 2 lantai, tapi yang lower deck untuk di sisi kiri saja, supaya kaum tunanetra kalau mau berpergian mana-mana juga nanti ke depannya untuk pertama jalan-jalan gitu ya, dia tidak perlu naik ke Jakarta, termasuk orang tua. Nah, tentu terobosan-terobosan dari pemerintah kita udah dalam waktu progres. Kita tugaskan Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Ibu Yani, untuk kerjakan. Semua trotoar kita mau rapikan se-DKI. Bisa dari DKI. DKI duitnya banyak, tenang aja. Perhatian. 15 Ya, kita pikir kalau memang itu, kita memang pengen justru kalau mau memaksa orang dengan mobil pribadi pindah ke mobil umum, salah satu yang membuat kalian iri yang punya mobil pribadi macet, yang umumnya lancar gitu. Nah, itu kita lagi mau kaji seperti itu. Termasuk jalan layang yang di Antasari, termasuk yang nanti JLNT Kasablanka mungkin bisa khusus untuk bus. Tapi kalau yang kami bangun untuk yang Ciledug sampai Blok M itu udah khusus bus. Khusus. Kita akan blokir STNK-nya, kita lagi siapkan.
Ya. Ya kita udah punya laporan dari 6 tujuan yang lalu soal itu. Makanya kita lagi coba identifikasi, makanya memperkuat RT/RW bagaimana itu bisa diatasi. Ya. Ini pola-polain sih. Gimana? Mau gimana lagi?